Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan initial assessment pada pasien trauma dengan kasus trauma kapitis berat. Sebelum kontak dengan pasien, ingat untuk selalu menggunakan APD lengkap. Ketika menemukan korban tidak sadar, segera cek responnya. Pak, buka mata. Tidak ada respon, berikan stimulus nyeri. Pak, buka mata. Ketika pasien tidak memberikan respon sama sekali, curigai adanya fraktur servikal dengan tanda multiple trauma dan dijas di atas klavikula. Segera lakukan kontrol servikal. Kemudian, minta bantuan untuk pemasangan cervical collar. Pasangkan cervical collar untuk menjaga stabilisasi dari tulang cervical. Dengarkan suara nafas pasien. Jika terdengar suara stridor, maka pasangkan oropharyngeal airway agar jalan nafas tetap terbuka. Jika terdengar suara gargling, segera lakukan suction secara sirkular untuk membebaskan jalan nafas pasien dari darah, sekresi, atau bekas muntahan. Ketika airway sudah paten atau clear, sekarang kita beralih ke breathing. Yang pertama adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi 100% untuk memaksimalkan suplai oksigen ke paru-paru. Permisi, Pak. Selanjutnya kita melakukan IPA, inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Yang pertama kita melakukan inspeksi, melihat pada dada korban apakah ada jejak atau tidak, melihat pengembangan dada kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan auskultasi pada kedua dinding dada pasien. Sembari mendengarkan suara nafas, kita juga mendengarkan suara jantung atau bunyi jantung dari pasien. Ketika salah satu lapang paru tidak terdengar suara nafas, kemungkinan terjadi tension premotorak. Lihat apakah terjadi pergeseran dari trachea pasien. Trachea pasien bergeser ke arah kiri. Kemudian terjadi distensi vena jugularis. Tindakan yang harus dilakukan adalah segera melakukan needle compression atau needle thoracocentesis. Lakukan palpasi pada dada pasien untuk mengetahui adanya nyeri tekan dan krepitasi pada tulang dada. Selanjutnya, lakukan perkusi untuk mengetahui apakah suara pada dada satu sama dengan suara dada yang lainnya. Dengan adanya jejak pada paru-paru kanan korban, kemudian trachea bergeser ke arah kiri dan terjadi distensi vena jugularis, maka dipastikan pasien mengalami tension premotorak. Tindakan berikutnya adalah pemasangan needle thoracocentesis atau needle decompression. Senantiasa untuk mengecek saturasi oksigen pasien untuk memastikan kadar oksigen di dalam darahnya. Jika saturasi menunjukkan 95% sampai 100%, berarti kadar oksigen dalam darah pasien baik. Setelah breathing aman, kita pindah ke sirkulasi. Yang harus kita lakukan adalah mengecek ada tidaknya perdarahan eksternal pada pasien. Jika ada perdarahan eksternal, maka segera lakukan kontrol perdarahan dengan beban tekan. Pasangkan IV lain, 2 jalur untuk mengganti cairan. Jika perdarahan masif, maka segera harus dilakukan penggantian darah dengan darah.
Senantiasa untuk mengecek CRT pasien, apakah kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kemudian, cek tanda-tanda shock, misalnya hipotensi, takikardi, dan akral dingin dari pasien. Setelah sirkulasi aman, selanjutnya adalah mengecek disability atau tingkat kesadaran pasien menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Pak, buka mata Pak. Tidak ada respon suara. Pak, buka mata Pak. Tidak ada respon. Saat ini pasien berada pada GCS 3, E1, motorik 1, dan verbal 1. Jangan lupa untuk mengecek pupil pasien untuk mengetahui kondisi neurologis pasien. Saat ini, kondisi pupil pasien dalam kondisi isokor. Setelah pengecekan disability, selanjutnya kita beralih pada exposure. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap adanya fraktur, krepitasi, dan dislokasi. Jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda fraktur dengan tulang berderik, krepitasi, dan dislokasi, selanjutnya lakukan lock roll. Tetap menjaga kepatenan dari jalan nafas dan tulang servikal. Susuri adanya fraktur pada tulang belakang, jijas, dan pendarahan. Jika tidak ditemukan, berarti exposure aman. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan Foley kateter urin, NGT, dan heart monitor. Untuk pemasangan kateter urin perlu diperhatikan kontraindikasi. Yang pertama, darah pada meatus urinarius, kemudian hematom pada skrotum, dan pada saat melakukan RT prostat melayang. Sebelum kita melaksanakan secondary survey, yang harus kita perhatikan adalah menilai ulang LW, breathing, sirkulasi, dan disability dengan cepat. Jika tidak ada masalah, kita beralih kepada secondary survey. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran tanda-tanda vital dari pasien. Kemudian menanyakan pada keluarga. Bapak, selamat siang, dengan saya Satrial, saya perawat yang melakukan tindakan pada keluarga Bapak. Boleh saya bertanya nama Bapak siapa? Boleh Pak, nama saya Kriswan. Saya ingin bertanya beberapa hal tentang Bapak Ahmad ini. Yang pertama yang saya mau tanyakan, apakah Bapak Ahmad ada riwayat alergi terhadap sesuatu, obat-obatan, makanan, pakaian, atau apa saja? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kemudian, apakah Bapak Ahmad mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Tidak pernah Pak. Tidak pernah juga. Kemudian, apakah Bapak Ahmad punya penyakit sebelumnya? Pernah dirawat di rumah sakit atau tidak? Pernah Pak. Pernah. Dengan sakit apa Pak? DM. Dengan diabetes. Berarti Bapak punya riwayat diabetes ya? Iya Pak. Kemudian, apa makanan terakhir Bapak Ahmad sebelum mengalami kecelakaan? Bakso Pak. Oh, makan bakso ya? Iya Pak. Nah, Bapak tahu tidak apa yang terjadi sampai Bapak Ahmad dibawa ke rumah sakit? Naik motor terus Iya. menabrak mobil Pak. Menabrak mobil. Oh, Iya. informasinya sudah cukup Pak. Terima kasih. Silakan Bapak keluar. Setelah menanyakan hal tersebut kepada pasien, maka segera lakukan persiapan untuk chest tube setelah dilakukan middle decompression tadi.